Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini aku bangun Surosoan di pusar bumi, dan aku nobatkan putra Hasanuddin sebagai Sultan Banten. Dengan penuh kejujuran, integritas, dan keikhlasan para pemimpin yang amanah, maka dengan gawe kuta Baluarti, Bata Kalawan Kawis, Keraton Surosoan selesai dan diresmikan pada tanggal 1 Muharram 933 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 8 Oktober 1526. Seiring waktu terus berjalan, keraton ini terus mengalami penambahan bagian gedung dan perubahan-perubahan yang saling melengkapi dan tidak merubah fungsi dari keraton itu sendiri. Keraton Surosoan adalah sebuah keraton yang merupakan pusat pemerintahan di Banten pada masa lalu. Keraton yang disebut Surosoan berasal dari dua kata, yakni kata Suro dan kata Soan, yang mengandung makna Suro berarti berani dan Soan berarti menghadapi. Arti kata Surosoan dimaksud berarti berani untuk menghadapi berbagai kezoliman yang terjadi. Dengan kata lain, Surosoan bukan sekedar untuk tempat tinggal raja dan keluarganya, namun dijadikan sebagai pusat pergerakan memerangi kezoliman, sekaligus sebagai pusat pemerintahan Kesultanan Banten masa itu. Kesultanan Banten yang berpusat di Keraton Surosoan ini mampu berjaya hampir 1,5 abad hingga mencapai kejayaan yang sangat luar biasa pada masa kepemimpinan Sultan Agung Tirtayasa atau dikenal sebagai Pangeran Surya, sebagai Sultan ke-6 yang memimpin sekitar tahun 1651 sampai dengan 1683. Sepanjang tahun 1552 sampai dengan tahun 1680, penghuni Keraton Surosoan adalah penyelenggara negara yang amanah, kompeten, berintegritas, dan bertanggung jawab, sehingga di negeri ini masyarakatnya makmur. Surosoan yang pada mulanya dihuni oleh penyelenggara negara yang amanah berubah menjadi penyelenggara negara yang serakah. Pada akhirnya Keraton Surosoan dihancurkan oleh Sultan Agung Tirtayasa pada tahun 1683 sebagai bentuk kekecewaannya kepada Sultan Haji Putra Mahkota yang mengotori Surosoan dengan sifat serakahnya yang telah bekerja sama dengan VOC dan melawan kepemimpinannya. Kemudian pada tahun 1808 Surosoan juga dihancurkan kembali oleh Belanda dalam rangka menghapus status negara Kesultanan Banten menjadi bagian dari negara Hindia Belanda yang kemudian bercokol di Nusantara selama 3,5 abad lamanya. Akibat itu semua, masyarakat Banten khususnya dan bangsa Indonesia pada umumnya mengalami kesengsaraan yang amat sangat sejak Nusantara dikuasai oleh Hindia Belanda. Kerja rodi, konflik sesama bangsa Indonesia, perpecahan antar saudara sebangsa dan setanah air terus bergulir. Bahkan kesempatan sekolah dibatasi untuk orang-orang yang mengabdi kepada penjajah saja. Kemiskinan di mana-mana, yang pada akhirnya kondisi ini melahirkan kesadaran para tokoh pendiri negeri untuk bangkit dan melakukan perlawanan. Perjuangan bangsa Indonesia terus bergelora tak pernah padam hingga para tokoh perjuangan bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya dengan dasar negara dan haluan negara yang telah ditetapkannya adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengandung cita-cita luhur bangsa Indonesia